Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Baik. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberi beberapa nikmat oleh Allah, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di sekolah kita ini untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat kepada kita semua. Silakan saya serahkan kepada Ibu kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya dulu ya. Saya ada Hadir. Rehan, Hadir. Andika, Hadir. Aldi, Aditya, Muhammad Iqbal. Ada semua ya? Masih ada yang ingat pelajaran kita yang lalu? Ya, jadi itu pelajaran kita yang lalu, pemeliharaan sistem pengabdian konvensional. Jadi sebentar kita lanjut ke pemeliharaan sistem pengabdian elektronik. Masih ada yang ingat nama-nama komponen pengabdian konvensional? Pak. Nah, Baterai, kunci kontak, koil, platina, dan busi. ya aplaus dulu untuk teman-teman kalian. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar adik-adik atau siswa bisa menganalisis dan menjelaskan fungsi-fungsi sistem pengabdian elektronik. Nah, ini tujuannya pertama. Tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan mampu mereparasi atau memperbaiki sistem pengabdian elektronik dengan benar dan cepat. Baik adik-adik, perhatikan dulu. Kita perhatikan dulu video pembelajaran. Perhatikan dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu cara kerja sistem pengabdian elektronik BLI. Ini yang utama di sini adalah di transistor power ini. Kuncinya di sini ini dulu. Transistor power ini adalah sebagai sangkar elektronik untuk memutus dan menyambung bagian terminal koil pengabdian. Fungsinya sama seperti kontak poin atau platina di pengabdian konvensional itu. Oke, di sini cara kerjanya dari fungsi nomor 1 klik. Dan sini arus positif dari baterai menuju fuse, kemudian menuju ke kunci kotak, kemudian
primer coil 1/4 harusnya mengalir ke TR power ini kolektor, kemudian ke emitor dan dikeluarkan. Maka di primer coil yang 1/4 ini terjadilah magnet sehingga menginduksi di square coilnya. Terus yang coil pengepian 23 ini kenapa tidak terjadi aliran arus? Kita lihat sini di TR power 23 ini tidak ada aliran arus atau dia off. Perhatikan kenapa off? Padahal di sini ada resistor, sama-sama ini resistornya di paralel, jadi sama-sama mendapatkan sinyal atau arus. Loginya dia harus on, tapi kenapa off? Ini karena ini di TR depannya load dan trigger. Ini kaki basisnya diberi arus atau sinyal arus. Nah, sehingga arus yang di resistor 23 ini dia masuk atau menekan TR drivernya. Jadi yang basis ini tidak bisa mengalir. Logikanya sama seperti arus sungai. Kalau yang kolektor ke emitor itu sungai besar, tapi kalau yang basis ke emitor itu sungai kecil. Dari sini basis emitornya sungai kecil, jadi dia tidak bisa lewat. Karena lubangnya kecil, dia mengalirnya langsung sedot ke yang sungai besar. Jadi dia jadi off seperti itu. Ini kenapa on? Perhatikan resistornya kan paralel nih, sama-sama dapat arus, sedangkan TR drivernya ini basisnya tidak dapat arus, sehingga dia off, dan bisa lewat. Karena transistor itu akan on jika basis ada arus. Karena ini basis tidak ada arus, yang drivernya ada driver, maka arus resistor ini menunjukkan TR powernya, sehingga TR power 1/4 on. Arus pusat bergerak, maka menjadi siklus tertutup, maka terjadi magnet di primer coil. Seperti itu, bro. Berikutnya setelah terjadi magnet di primer coil, kita yang kedua, yang fungsi satu yang magnet kedua. Oke, perhatikan pada saat sudah saatnya pengapian, yang ini memberikan arus ke dua kaki basis dari TR driver ini. Ini yang jadi dipecah ya, langsung dua-duanya dilakukan. Nah, karena dua-duanya ini on, yang dua-duanya on, walaupun di sini masih ada arus dari baterai ke primer, tapi transistornya kan off ini dua-duanya, sehingga arus dari baterai berarti dikali kolektor 23 sama 1/4. Jadi primer coilnya enggak ada arus, sehingga dia off. Nah, kenapa bisa off ini? Karena basis TR drivernya ini dua-duanya diberi arus, sehingga arus di dua resistor ini semuanya kesedot atau menghidupkan TR drivernya dua-duanya, sehingga TR drivernya ini on dan mengoffkan TR power dua-duanya ini, seperti itu. Nah, pada saat dihilangnya medan magnet di primer coil bersama dengan itu, maka medan magnet di sebelah coil yang tadi terinduksi atau terimbas sudah hilang. Nah, bersama hilangnya di sebelah coil ini karena jumlah lutannya itu bukan lipat, maka dia menghasilkan arus tegangan tinggi sesaat. Dan bersamaan dengan hilangnya sebelah coil, karena itu merumus sumber arus listrik dari seperti itu. Nah, kalau mana hilang maka muncul arus listrik. Nah, karena hilang muncul arus listrik saat yang diteruskan ke fungsi 1 dan fungsi 4. Yang berlapisan adalah 1, 3, 4, 2. Ini usapan 1 dan 4. Nah, di fungsi 1 ini dia pas
pas menyalanya di akhir langkah kombinasi dia membakar segala ledakan dalam langkah tenaga, sedangkan di busi 4 ini dia menyala di akhir langkah 2. Jadi dia nggak ada artinya apa, tidak ada fungsi yang tidak mempengaruhi kinerja mesin karena tanggal kurang seperti itu. Berikutnya kita lihat langkah fungsi yang ketiga, 1/3 pengertian 1/3. Nah ini ya sama tadi seperti tadi, harus dari baterai ke fuse ke kunci kontak, kemudian ke ignition coil dua-duanya. Yang satu part dia off karena harus hanya berhenti di kaki konektor, tidak jadi magnet di pilot coil atau harus terbuka yang sebelum terbuka ini. Kemudian yang ignition coil yang untuk 23 ini dia on, jadi transistornya ini dia on. Kenapa? Karena arus basis yang driver transistor ini di off kan oleh ECU, sehingga arus resistor ini memonkan daya power yang 23. Karena on maka harus dialirkan ke ground, sehingga terjadilah siklus tertentu maka terjadi medan magnet di primary coil seperti itu. Dari kami terus lihat siklusnya ini yang 41, 42 sama, 21, 22 sama. Siklusnya seperti ini, cara bergantian seperti itu. Dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan selamat. Baik, jadi setelah kita perhatikan video ini, yaitu rangkaian atau cara kerja sistem pengertian elektronik. Nah ini baterai kunci kontak, baterai, screen, Tokyo, kunci kontak ini bisa saya jelaskan di sini. Dia pakai 2 koil tematian. Nanti kan deh, pakai 2 koil tematian. Ada juga itu yang pakai tiap pusing pakai koil tematian. Adik-adik, kita lanjut. Buka halaman bukunya ya, buka halaman 74, sistem pengertian elektronik. Perhatikan, bandingkan dengan video tadi yang kita putar, kita masih bandingkan supaya bisa kita mendengar dengan baik. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Ya, perhatikan ya. Nah, mulai di sini baterai, kunci kontak, koil pengertian, unit transistor. Nah, disinilah perbedaannya antara sistem pengertian konvensional dengan sistem pengertian elektronik. Ya, di sini perbedaannya. Transistor sebagai pengganti platina, yaitu menghubungkan dan memutuskan arus ke kumparan primer pada koil pengertian. Kenapa? Supaya bisa menghasilkan tegangan tinggi, dari 5.000 sampai 25.000 volt. Bagaimana? Sudah selesai? Tambahkannya ya? Ya, kita atau apa kata? Kita sudah mengerti? Coba. Ada yang mau bertanya? Coba. Silakan. Apa gunanya transistor di sistem pengertian elektronik, Pak? Iya, gunanya transistor pada sistem pengertian
ini adalah sebagai pengganti fungsi platina, yaitu memutuskan dan menghubungkan arus listrik ke kumparan koil pengapian, supaya koil pengapian dapat berfungsi dengan baik dibanding dengan sistem platina. Jadi fungsinya itu transistor menghubungkan dan memutuskan arus listrik ke kumparan primer. Nah, baik. Sudah mengerti semua? Ya, baik. Kita kerja kelompok ya. Kerja tugas. Nih. Ya, kerja bisa bekerja dengan membuka YouTube atau internet atau semacamnya lah. Ya. Tempat tugas kali ini yaitu lakukan penelusuran internet. Nah, ada di sini. Lakukan penelusuran di internet. Tuliskan dalam tabel berikut ini untuk hasil analisis kalian. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit ya kerja. 2 menit. Bisa lewat 1 jam kalau jauh dari 2 menit. Ya, itu bisa. Ya, ketiga. Sudah ada yang selesai? Bagaimana? Sudah ada yang sudah selesai? Ya, sudah. Kalau sudah ada, siapa bisa presentasikan hasil kerja kelompoknya? Silakan. Satu dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dan analisis kelompok 1. Kita ketahui terdapat 2 macam sistem pengapian, yaitu pengapian konvensional dan pengapian elektronik. Oleh karena banyaknya kelemahan yang terdapat pada sistem pengapian konvensional makin ditinggalkan. Bedanya sistem pengapian konvensional ada beberapa komponennya yang harus dilaksanakan perawatannya yang teratur dan tepat secara berkala, seperti penyetelan platina, rotor, kondensor, distributor, dan lain-lain. Fungsi platina adalah memutus dan menghubungkan arus listrik yang
Jadi perbedaannya adalah transistor sebagai pengganti fungsi pelatihnya yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik yang menuju kumparan keringat. Itulah tadi perubahan dari kelompok 1. Apakah ada yang bisa menanggapi dari teman-temannya? Ya, silakan kelompok 2. Oh, ada yang bertanya. Apakah ada lagi perbedaannya yang lain? Coba bisa. Ya, kalau sistem pengapian konvensional dan perawatannya agak rumit, tetapi murah dibanding dengan sistem elektronik. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan. Siapa lagi yang bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, silakan kelompok 3 dulu. Ya, silakan kelompok 3. Hasil dan analisis sistem penyampaian elektronik berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi agar dapat menghasilkan bunga api pada busi untuk melakukan proses pembakaran dengan maksimal. Sistem penyampaian konvensional. Sistem penyampaian. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 3. Ada yang bisa menanggapi dari tugas kelompok 3? Ya, Pak. Ya, silakan kelompok 1 dari kelompok 1. Apakah ada kelemahannya menggunakan pengapian elektronik? Ya, tadi kan ada, berarti apakah ada perbedaan yang lain? Ya. Kelemahannya adalah biaya perawatannya lebih mahal dan komponen-komponennya lebih mahal harganya. Baik. Cocok, gimana? Kelompok 1 cocok? Masih ada? Kalau sudah tidak ada yang menanggapi, baik, silakan kelompok 3 untuk duduk kembali. Silakan kelompok 2 ya. Hasil dari kelompok 2 pada pengertian elektronik terdapat komponen transistor sebagai pengganti pelatihan sehingga sistem pengapian elektronik dapat tercapai dengan maksimal atau lebih baik. Perbedaan sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian Ya, tepuk tangan dulu untuk ada yang lain yang menanggapi? Saya silakan dari kelompok. Apakah ada kelebihannya menggunakan pengapian? Ya, pengapian silakan. yang dihasilkan lebih maksimal, lebih baik dan dalam merawatnya tidak rumit. Ya, bagaimana kelompok Nah, 3? Aplaus kelompok. Ya, ini pengapian elektronik adalah kelebihannya jadi maksimal dan cara pemeliharaannya tidak rumit. Tapi ada di sini kelemahannya yang tadi itu, yaitu harganya lebih mahal, cara perawatan lebih mahal. Masih ada yang tidak didengar di sini? Sudah mengerti? mengerti, Pak. Baik, kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini, sistem pengapian elektronik adalah untuk meningkatkan tegangan tinggi supaya terjadi pembakaran maksimal pada sistem pembakaran mesin. Itu untuk cara kerjanya, fungsi-fungsinya supaya kita dapat memperbaiki atau mereparasi sistem pengapian elektronik dengan benar dan tepat. Jadi pertama itu baterai, apa intinya baterai. Kedua kunci kontak. Kunci kontak hampir sama dengan platina, menghubungkan dan menghubungkan arus. Tapi di sini dia metal. Ya, sama juga transistor. Ini menghubungkan dan memutuskan arus. Yang lanjut koil pengapian. Koil pengapian yang menaikkan tegangan arus listrik dari 5.000 sampai 25.000 volt untuk
agar bisa terjadi loncatan bunga api pada busi. Di sini kita perhatikan baik-baik perbedaan antara konvensional dengan elektronik, yaitu perbedaannya di komponen antara platina dan transistor. Nah, kalau sistem pengapian konvensional pakai platina, kalau sistem pengapian elektronik diganti dengan komponen transistor. Nah, jadi transistor itu dia juga membutuhkan pulsa atau sinyal dari mana kira-kira sinyalnya. Nah, supaya bisa bekerja dengan baik. Sama juga dengan platina. Nah, jadi sinyalnya itu dari tonjolan. Nah, kalau yang biasa ada berarti kami itu kalau kita kembali ke sepeda motor, tonjolannya itu terdapat di mana? Di magnetnya. Ada di situ tonjolan. Nah, di situ yang memberi sinyal waktu pengapian. Nah, baik, kita lanjut ke kapal busi. Kapal busi juga di sini sangat harus juga diperhatikan. Nah, karena dia juga bisa mengurangi sistem kebakaran. Nah, lanjut ke selanjutnya busi. Nah, busi adalah yang menertibkan bunga api di dalam ruang pembakaran. Baik, adik-adik sudah mengerti di sini? Sudah. Nah, jadi kalau adik-adik itu bisa menguasai sistem pengapian, adik-adik dapat memanfaatkan di masyarakat atau di keluarga apabila ada kendala pada kendaraan keluarga kita. Itu aja ya. Jangan sampai kayak ada mobilnya orang tua yang bermasalah. Kan kalau adik-adik sudah bisa mereparasi atau memperbaiki, orang tua itu merasa beruntung menyekolahkan adik-adik. Baik, aplaus dulu untuk hari ini. Baik, sebelum kita akhir pembelajaran kita, kalau bisa dulu membersihkan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk supaya kegiatan kita pada hari ini mendapat rahmat dan hidayah sehingga bermanfaat kepada kita semua. Silakan kita beras untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kita beras. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.